Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, siang, sore, atau malam teman-teman semua. Selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas materi UTBK dengan sub mata pelajaran penalaran matematika. Pada hari ini kita akan membahas sekitar 3 teks dengan total soal sekitar 7 soal. Kita langsung aja masuk ke soal yang pertama. Teks pertama kita diberi suatu kondisi di mana ada seorang pesulap yang sedang memainkan trik sulapnya. Trik sulapnya ini, si pesulap ini dia tuh bisa ngeluarin asap dari mulutnya. Dan bentuk asapnya ini tuh lingkaran sempurna, jadi seperti letter O gitu. Nah, jari-jari dari asapnya itu bertambah 0,5 cm setiap detiknya. Dan asapnya itu bakal hilang di detik ke-10. Di soal pertama ditanyain, jika RT merupakan jari-jari lingkaran dari asap itu, maka RT dapat dinyatakan dengan persamaan sebagai, oke, caranya adalah kita pertama tulis ulang dulu aja waktu sama jari-jarinya. Jadi waktunya dari 0 detik sampai 10 detik. 0 detik tuh berarti asapnya tuh masih dalam si mulut pesulapnya gitu. Dan 10 detik itu waktu asapnya itu sudah menghilang. Kita tulis aja berarti di detik ke-0 jari-jarinya masih 0. Di detik pertama itu jari-jarinya 0,5 cm. Tadi di informasi dikasih tahu kalau setiap nambah 1 detik jari-jarinya itu bertambah 0,5 cm. Berarti di detik kedua itu 1 cm dan begitu seterusnya sampai di detik ke-10 itu kita dapat kalau jari-jarinya itu di 5 cm gitu. Nah, dari tabel waktu dan jari-jarinya ini kita bisa dapat tuh persamaan kalau jari-jarinya itu bertambah 0,5 cm setiap detik. Berarti persamaannya itu RT sama dengan 0,5 dikali T, yang opsi yang A. Masih di teks yang sama, di soal kedua dibilang kalau jika asap tersebut membentuk sebuah kerucut dengan volumenya yaitu 400 pi cm kubik, maka jarak antara pesulap dengan lingkaran asap yang memudar adalah berapa senti. Oke, tadi asapnya itu kan bakal hilang tuh di detik 10. Ini udah saya gambar juga kira-kira bentuk kerucutnya gimana buat mudahin. Tinggal kita masukin aja ke rumus dari volume kerucut gitu. Nah, rumusnya itu kan sepertiga dikali pi dikali jari-jari kuadrat dikali sama tingginya. Tadi kita dapat di soal kalau volumenya itu 400 pi cm kubik. Tinggal kita masukin aja. Berarti 400 pi akan sama dengan sepertiga pi dikali jari-jari kuadrat dikali tinggi. Nah, tadi jari-jarinya di titik 10 itu kan 5 cm gitu. Kita masukin jari-jarinya 5 cm. Berarti nanti 1200 bakal sama dengan 25T. Jadi kita dapat tingginya itu atau si jaraknya ini dari pesulapnya itu 48 cm, yang opsi yang B. Soal ketiga masih persis caranya sama soal kedua tadi, cuma di sini bedanya ada dua orang pesulap yang saling berhadapan. Jadi pesulap pertama, pesulap kedua tuh saling hadap-hadapan dan keduanya itu mengeluarkan asap di waktu yang bersamaan dengan intensitas yang sama besarnya juga. Dibilang kalau volume kerucut itu dari pesulap pertama itu 250 pi cm kubik, begitu juga si pesulap yang kedua. Terus pada detik ke-10, asap keduanya itu udah sama-sama nabrak dan hilang gitu. Yang ditanyain adalah jarak dari pesulap pertama sama pesulap kedua itu berapa sentimeter. Nah, cara juga sama kayak tadi, kita pakai volume. Jadi 250 pi volumenya tadi di soal, itu bakal sama dengan sepertiga pi dikali jari-jari kuadrat dikali tinggi. Masih sama jari-jarinya juga sama-sama 5, karena di detik 10 tadi kan dapat jari-jarinya 5 gitu. Kita dapat tuh, di kerucut pertama itu tingginya tuh 30, tapi itu baru jarak si pesulap yang pertama ke detik ke-10. Di sini kan ada dua gitu, ada dua pesulap. Ya udah tinggal kita kali dua aja. Jadi tingginya tadi 30, kita kali dua, jadi sebenarnya jarak antar pesulapnya itu pesulap pertama sama pesulap kedua itu sejauh 60 cm, yang opsi C. Next, kita beranjak ke teks yang kedua. Di sini kita dikasih denah dari taman kota. Ada dari letter A sampai letter H di situ. Terus di sini ada specialty kalau letter A dan C, terus E dan F itu berbentuk seperempat lingkaran dengan jari-jari 30 meter. Nah, di soal keempat ini yang ditanyain, jika Ardi berjalan dari titik E ke F, maka jarak terpendek yang dapat ditempuh Ardi itu berapa meter? Nah, tadi kita tahu kalau AC dan EF itu bentuknya seperempat lingkaran. Berarti kita tinggal masukin ke rumus dari keliling seperempat lingkaran gitu. Jadi, seperempat dikali sama 2 pi R. Tadi jari-jarinya 30,
tinggal kita masukin aja, berarti 1/4 dikali 2 dikali 30. Jadi jaraknya itu 15 pi yang opsi A. Oke, soal kelima di sini dibilang kalau Ardi pengen jalan ke titik D. Cuma jalan yang menghubungkan dia di titik A ke D itu tidak dapat dilalui sehingga dia harus pakai jalan lain gitu. Nah, yang ditanya di soal, jarak terjauh yang dapat ditempuh Ardi mulai dari titik A ke D itu berapa meter? Oke, di sini udah saya gambarin ulang kira-kira jalur yang bisa dia pakai itu kayak gimana beserta juga jaraknya gitu. Jadi dia bisa lewat A, B, C, terus H, F, G, dan terakhir ke E, D. Dah tinggal kita jumlahin aja semua jaraknya. Berarti 30, kita tambah 30, tambah 90, tambah 90, tambah 30, tambah 30, tambah 90. Nah, jadi jarak terjauh yang dapat Ardi tempuh itu sejauh 390 meter yang opsi B. Oke, di soal ke-6, di sini Ardi pengen jalan dari titik A ke titik H. Cuma di soal dibilang kalau jalan yang langsung menghubungkan A dan C itu nggak bisa dilalui, jadi Ardi ini harus lewat jalan lain gitu. Nah, waktu si Ardi ini udah nyampe ke titik H, ternyata Ardi ini haus dan butuh ke salah satu keran minum yang ada di taman tersebut. Pertanyaannya adalah, berapa sih jarak yang harus Ardi capai dari titik A sampai ke keran air tadi? Oke, kita breakdown dulu satu-satu. Jadi yang pertama dari si Ardi ke titik H dulu, berarti kan dia harus lewat A, B, C, H kan. Itu jumlahnya berarti 30 meter tambah 30 meter tambah 90 meter. Jadi 150 meter. Itu Ardi udah nyampe titik H tuh. Terus Ardi ini kan haus nih, pengen minum ke salah satu keran air. Kita baca lagi di informasi soal, kalau keran airnya itu ada di titik B dan titik G. Sebenarnya karena si Ardi ini di tengah gitu, di titik H, dia mau ke B, mau ke G itu jaraknya sama aja. Jadi kita pakai salah satunya aja. Berarti dari H ke keran air itu dia butuh 90 meter tambah 30 meter. Jadi 120 meter. Itu jaraknya. Nah, yang diminta di soal tadi kan total jarak nih. Dari si Ardi di titik A sampai dia ke keran air gitu. Berarti kita jumlah tuh. Dari A ke H sama H ke keran air. Jadi 150 meter dijumlah sama 120 meter, jadinya 270 meter. Soal ketujuh, soal terakhir yang kita bahas hari ini, sudah berbeda teks juga dengan soal yang sebelumnya. Di sini dibilang kalau Pak Yudit menabung di bank sebesar 5 juta rupiah dan dikenakan bunga tunggal sebesar 10% per tahun. Besar tabungan Pak Yudit setelah 3 tahun menabung adalah berapa? Oke, ini udah saya tulis rumus dari nilai akhir bunga tunggal dan nilai akhir bunga majemuk. Kita breakdown dulu satu-satu. Berarti 5 juta tadi sebagai modal awal atau MO. Terus persen bunganya itu 10% kan, itu kita anggap sebagai N. Dan lamanya Pak Yudit menabung ini itu 3 tahun, kita anggap sebagai B. Ya udah, di soal tadi dibilang kalau Pak Yudit ini menggunakan metode bunga tunggal gitu. Tinggal kita masukin aja ke rumusnya. Berarti 5 juta dikali sama 1 ditambah besar bunga tadi 10% jadi 0,1 dikali sama lama menabung 3 tahun. Jadinya 5 dikali sama 1,3. Jadi setelah Pak Yudit menabung 3 tahun ini ternyata dia mendapat uang sebesar 6,5 juta rupiah yang opsi C. Mungkin cukup sekian soal yang bisa kita sama-sama bahas pada kesempatan kali ini. Untuk file PDF pembahasan sudah saya cantumkan link Google Drive-nya di kolom deskripsi, bisa dilihat. Semoga apa yang sudah kita sama-sama bahas pada hari ini dapat berguna dan dapat dimengerti. Jika ada kekeliruan dalam perhitungan, mohon untuk dikoreksi di kolom komentar. Jika ada yang ingin bertanya juga dipersilahkan untuk bertanya di kolom komentar. Sampai jumpa di video lainnya. Terima kasih teman-teman.